Oh, kalau cibiran dari orang lain itu ada, terutama adalah pengalaman di Desa Angkah ini sudah banyak bentuk kelompok-kelompok, ada kelompok macam-macam lah. Akhirnya tidak berhasil atau tidak jalan karena ya biasa namanya di desa itu pasti ada kelompok, yaitu seperti hangat-hangat tai ayam. Nah, Asungkara untuk kelompok tapis ini sampai saat ini bisa bertahan. Hama dan penyakitnya, kalau penyakit yang sering ada kita di sini kalau pas musim hujan biasanya banyakan jamur. Jamurnya itu bisa kita tanggulangi dengan pengolahan madu. Terus hamanya yang sering biasanya semut sama cicak. Kalau kegagalan di bidang memelihara lebah itu dari segi pertama dulu dari segi apis. Kalau apis itu atau nyawan itu kegagalan itu adalah sering sekali pergi. Kalau salah sedikit panennya juga pergi dia. Kalau tidak panen juga pergi. Jadi pada musim hujan madunya tidak ada. Bisa 3 hari hujan sudah habis madunya dimakan oleh lebah sendiri. Berternak lebah kele-kele atau trigona telah menjadi usaha sampingan yang cukup bisa membantu ekonomi keluarga, seperti yang dibudidayakan sejumlah warga Desa Adat Angkah, Kecamatan Selamadag Barat, Tabanan. Seperti apa peternakan lebah kele-kele tersebut? Kita akan jalan-jalan ke Desa Angkah sekaligus menikmati indahnya pemandangan Desa Angkah. Inilah Desa Angkah di Kecamatan Selamadag Barat, Tabanan, yang sebagian besar daerah ini didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Sawah berteras sering masih banyak ditemukan di desa ini. Tanah yang subur dan air yang melimpah menjadikan desa ini begitu subur dan sangat mendukung menjadi sentra perkebunan buah-buahan. Banyaknya berbagai tanaman buah menjadikan desa ini sangat cocok dikembangkan menjadi peternakan lebah. Seperti yang telah dilakukan oleh kelompok tani hutan tapis Angkah. Mereka telah membudidayakan peternakan lebah kele-kele atau trigona jenis lokal dan lebah itama. Halo pemirsa Bali TV, kami dari kelompok tani hutan tapis yang disingkat dari lebah, trigona, dan apis Desa Angkah. Selamat datang di Desa Angkah. Perkenalkan, saya ketua kelompok tani hutan tapis yang disingkat dari kepanjangannya adalah kelompok tani hutan trigona dan apis. Trigona itu bahasa Balinya kele-kele, apis itulah nyawan. Itu yang terletak di Desa Angkah. Saya sebagai ketua ditunjuk oleh teman-teman. Nama saya adalah Nyoman Sunarte. Ya, kami sebenarnya awalnya adalah kumpul-kumpul dulu beberapa teman-teman yang punya hobi yang sama untuk melihara lebah. Memang ini dari sejak dulu nenek moyang kita di sini senang memelihara lebah. Jadi beberapa orang kumpul-kumpul, sudah itu ada satu orang yang tertarik dengan membentuk kelompok karena lebah ini sangat berguna bagi kita sebagai petani di Desa Angkah terutama. Kenapa trigona lebih banyak? Itu karena madu yang dihasilkan dari lebah ini itu sangat berguna untuk kesehatan kita. Kita sebagai petani menjadi sehat, tanaman kita juga menjadi bagus pertumbuhan dan produksinya. Jadi timbal baliknya sangat bagus sekali kalau kita tetap melihara lebah. KTH Tapis awalnya terbentuk dari kesamaan hobi beberapa petani Desa Angkah. Selain itu, berternak lebah sudah biasa dilakukan para petani dari dahulu kala karena membantu penyerbukan tanaman. Ada persyaratan dari kita untuk kelompok ini yang punya hobi yang sama, dicirikan dengan dia punya minimal 10 koloni, baik lebah, apis maupun lebah trigona.
itu minimal ada 10, supaya betul-betul yang punya hobi yang sama. Jadi tidak sekedar kita untuk kelompok-kelompok yang tidak ada hobi yang sama. Pak, berarti latar belakang peternak ini dari berbagai latar belakang profesi, betul Pak ya? Oh ya, semua kita sebagai petani, tetapi profesi kita awalnya ada yang dari PPL, ada yang pegawai desa, ada yang petani tok, sudah itu saya pensiunan, ada seorang dokter juga pensiunan karena temannya dulu sakit tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa bangun, akhirnya dia disembuhkan dengan adanya madu trigona, madu klekle bahasa Balinya. Itu berawal dari itu, pensiunan yang ada dokter yang di Desa Angkah, satu orang namanya Pak Suwaryo itu berminat untuk ikut karena mensupport dari segi kesehatan apa sih sebenarnya manfaat daripada madu, terutama adalah madu trigona. Anggota kelompok KTH Tapis diseleksi secara ketat untuk memastikan bahwa mereka adalah seorang yang memang mencintai budidaya lebah. Mereka pun sebagian besar berasal dari Desa Angkah dan dominan berprofesi sebagai petani. Oh, kalau cibiran dari orang lain itu ada, terutama adalah pengalaman di Desa Angkah ini sudah banyak untuk kelompok-kelompok, ada kelompok macam-macam lah. Akhirnya tidak berhasil atau tidak jalan karena ya biasa namanya di desa itu pasti ada kelompok, itu seperti hangat-hangat tai ayam. Nah, Asungkara untuk kelompok Tapis ini sampai saat ini bisa bertahan. Sudah itu ada beberapa kerjasama, ada support yang dari dinas, dari desa juga terutama, itu ada pelatihan dulu ada support dari desa. Udah berapa tahun itu usia? Kami berdiri tahun 2018 bulan Oktober, diresmikan oleh kepala desa, dikukuhkan kepala desa. Jadi berkembang karena disupport dari dinas kehutanan dan dinas pertanian, itu sampai sekarang berkembang menjadi kelompok utama. Jadi kelompok utama. Pak, itu awal-awal merintis itu kan perlu ilmu Pak, itu bagaimana Pak? Ilmu yang awal-awalnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau ilmu lebah itu sendiri itu kan selama kami bentuk kelompok berkembang antara pengalaman satu dengan yang lain dikumpul-kumpulkan. Sudah itu kalau seandainya pengalaman dari dinas juga ada untuk perkembangan ilmu daripada lebah ini, terutama adalah bagaimana di kelompok-kelompok yang lain ditransfer pada kami dari dinas kehutanan, terutama diadakan pelatihan-pelatihan, disupport oleh desa, dari dana desa kita adakan pelatihan-pelatihan dari dinas. Pak, tadi di awal yang bilang ada yang meragukan ide ini, bagaimana sikap kelompok Pak? Sebenarnya suatu ide pasti ada tantangan. Dari kami sendiri sebenarnya menganggap tantangan itu adalah sebagai batu loncatan untuk lebih mematangkan diri. Jadi tidak terlalu diambil hati lah tantangan-tantangan atau cibiran-cibiran itu. Itulah sebagai support untuk menyemangati kita semua. Pertama kali kelompok ini dibentuk banyak mendapat cibiran masyarakat karena diprediksi akan hangat-hangat tai ayam, seperti kelompok-kelompok tani yang gagal sebelumnya. Namun berkat kerja keras semua anggota, KTH Tapis bisa tetap eksis. Menurut pengalaman kami, kalau kegagalan di bidang memelihara lebah itu dari segi pertama dulu dari segi apis. Kalau apis itu atau nyawan itu kegagalan itu adalah sering sekali pergi. Kalau salah sedikit panennya juga pergi dia. Kalau tidak panen juga pergi. Jadi pada musim hujan madunya tidak ada. Bisa 3 hari hujan sudah habis madunya, dimakan oleh lebah sendiri. Kalau trigona, menurut pengalaman kami awal-awalnya banyak yang pergi, banyak yang hilang. Di awal-awal berternak lebah kele-kele ini, sebagian anggota mengalami sejumlah kegagalan.
Hal ini lebih banyak disebabkan faktor alami dari lebah sendiri. Kita datangkan Trigona itama dari luar, itu justru yang lebih besar bentuknya, justru kalah dia dengan yang lokal. Yang lokal itu lebih kecil tapi lebih galak dia, itu bisa diserang. Itu satu malam habis itu satu koloni, itu sering kegagalan itu yang kita alami. Jadi ya bermusuhan. Seolah-olah dia menganggap dirinya ini alam saya, ini kamu sebagai pendatang saya serang aja. Dia galaknya adalah menggigit dan tidak akan lepas sampai dia mati. Itu Trigona lokal. Jadi kita pisahkan. Jadi pengalaman itu kita pisahkan. Kalau Trigona itama yang gede itu tidak boleh berdekatan tempatnya dengan yang lokal. Jadi harus pisah. Yang melihara lokal spesial ya, yang lokalnya pelihara. Itu sampai 60 stuk, dia panennya bisa tiap bulan. Dia bisa mengatur dirinya, kapan saya butuhkan uang, segitu dia sedia ngambil madunya. Dan itu yang itama spesial juga, seperti yang kita lihat tadi. Itu spesial dia melihara itama aja. Yang lokal tidak melihara dia, karena berpengalaman pasti akan diserang oleh yang lokal. Ada dua jenis lebah kele-kele yang dibudidayakan oleh KTH Tapis, lebah lokal dan lebah itama. Trigona itama fisiknya lebih besar dari Trigona lokal, dan mereka tidak boleh ditempatkan dalam satu daerah karena lebah lokal akan menyerang lebah itama. Berapa anggota? Koloni ya, berpengalaman sekarang dari awalnya 10 minimal, sekarang sudah berkembang koloni kita punya sekitar 350-an 350 koloni, baik dari itama maupun yang lokal. Luas wilayah kerja kita kelompok KTH Tapis ini adalah sama luasnya dengan luas desa Angkah, karena anggota kami berasal dari semua banjar yang ada di desa Angkah. Ada 1 orang, ada 2 orang dari banjar yang lain. Dampak secara ekonomi untuk anggota kami itu adalah bagi teman-teman yang rajin itu melihara lebah, terutama adalah Trigona maupun Apis, itu bisa terbantu di bidang ekonomi, terutama kapan dia butuhkan dana, pada saat itu dia panen madu. Jadi disetorkan ke kelompok membelinya kapan dia membutuhkan dana. Itu yang sangat dirasakan oleh kelompok untuk memelihara lebah. Di samping itu ada bantuan-bantuan yang lain dari luar. Kelompok sangat dibantu untuk mendapatkan bantuan-bantuan, terutama adalah bibit tanaman buah untuk sebagai pakan daripada lebah. Kini KTH Tapis telah memiliki 350 koloni yang tersebar di seluruh desa Angkah. Secara ekonomi pun memberikan dampak positif karena anggota bisa menguangkan atau menjual madu yang mereka punya kepada kelompok kapan saja. Hal ini tentunya sangat membantu keuangan keluarga anggota. Yang kita punya di sini untuk jenis lebahnya ada 2. Yang lokal itu namanya Lepisep, sama yang dari luar Bali itu itama, jenis itama. Lepisep itu seperti apa? Lepisep itu kecil-kecil ya. Ada banyak di alam liar biasanya. Itu yang lokal? Ya, yang lokal. Kalau itama seperti apa? Kalau itama yang agak gede-gede kayak di sini. Ya, Pak, itu apa bedanya Pak? Keunggulannya mungkin dalam produksi madu atau? Kalau dalam produksi itama itu lebih cepat ya, lebih banyak produksi madunya karena dia kan besar-besar. Kalau yang Lepisep itu lebih kecil ya, jadinya lambat produksi madunya. Itu. Paling tidak 6 bulan baru kita panen pertamanya. Ya, setelah itu tiap 2 bulan bisa dah kita panen.
Gitu. Itu kan kita pecah dulu, pecah koloni. Pecah koloni, nanti yang lama itu kita apa namanya, kalau topping yang lama itu kita bawa keluar, terus yang baru kita tempatkan ya di tempat di sini gitu. Tapi dipisah gitu Pak? Ya dipisah. Itu dengan syarat ada telur ratunya. Ya kalau sudah ada telur ratunya nanti baru kita bisa pecah koloni. Pak, itu berapa lama sampai dia menghasilkan madu Pak dari pemisahan itu? Dari pemisahan itu udah 6 bulan biasanya. 6 bulan udah bisa. Itu untuk kandang sendiri seperti apa Pak bentuknya ini? Apa bahan atau bagaimana? Bahan biasanya kita pakai kayu-kayu keras yang disukai, biasanya sekelas cengkeh yang sudah lapuk itu, yang sudah mati itu. Atau kalau enggak ada kayu cengkeh, biasanya kita bikin kotak box itu. Bisa ada. Pak, untuk hama dan penyakit dari peternak lebah apa Pak? Hama dan penyakitnya, kalau penyakit yang sering ada kita di sini kalau pas musim hujan biasanya banyakan jamur. Jamurnya itu bisa kita tanggulangi dengan pengolahan madu. Gitu. Terus hamanya yang sering biasanya semut sama cicak. Kalau semut itu biasanya kita kasih apa namanya, kayak di bawahnya ini kasih oli biar tidak bisa naik ya. Gitu. Dari satu rumah ini biasanya rata-ratanya itu 200 mili per tiap 2 bulan. Ya, itu kalau koloninya biasa dah. Kalau lebih kuat koloninya biasanya sampai dah 1,5 liter atau 800 mililiter bisa menghasilkan. Kalau itaman katanya setiap bulan bisa panen Pak? Bisa, cuma biasanya kalau koloni kuat itu bisa tiap bulan panennya. Kuat itu gimana maksudnya Pak? Yang koloni kuat itu banyak ininya, banyak apa namanya, induknya banyak, terus anaknya, tempat-tempat telur itu banyak, itu koloni kuatnya. Kita perawatan sehari-hari biasanya ngecek kalau ada semut itu biasanya, ada cicak itu kita lihat-lihat, kita usir kalau ada semut sama cicak, atau kadang-kadang ada tawon biasanya kan, itu juga kita usir biasanya. Cuma itu sehari-harinya. Oh ya Pak, untuk makanan sendiri Pak, apa makanan dari lebah? Makanan dari lebah itu dari di alam liar itu kan banyak. Kalau di sini itu biasanya yang disukai bunga di apa namanya, kelapa, atau kita tanam AMP, banyak yang kayak di sana itu. Bunga ini juga Pak? Ya, bunga apa namanya, kakao juga disukai. Pokoknya semacam apa dah yang berbunga itu disukai dah. Pak, madunya katanya berpengaruh juga dari makanan lebah itu, benar nggak Pak? Ya benar. Kalau musimnya biasanya ada musim apa namanya, musim bunga AMP itu biasanya agak manis gitu. Kalau yang dari buah itu yang bunga kayak ada bunga mangga gitu biasanya kan agak masam gitu biasanya. Ya. Dari lingkungan misalnya. Lebah ini dikembangbiakkan dan dipelihara dalam sebuah koloni atau rumah lebah dan ditempatkan di kebun-kebun bahkan di berbagai sudut rumah. Lebah trigona ini dipelihara dan perawatannya pun cukup mudah. Mereka bisa datang sendiri dan mencari makan sendiri. Peternak cukup melakukan pembersihan rumah lebah dari jamur, semut, lebah predator, cicak ataupun burung. Makanan dari lebah ini adalah berbagai bunga dari berbagai jenis tanaman buah-buahan dari perkebunan penduduk. Setelah mencapai umur tertentu, madu dari lebah trigona ini bisa dipanen dengan alat khusus. Madu-madu tersebut akan disedot untuk dipindahkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Rasa dari madu lebah trigona berbeda dengan madu lebah pada umumnya. Madu lebah trigona selain manis juga memiliki rasa asam. Rasa madu lebah trigona ini juga dipengaruhi bunga apa yang dimakan oleh lebah. Maka rasa madunya juga akan memiliki aroma bunga tertentu. Sebagai perkebunan juga terbantu, soalnya dia kan ikut penyerbukan di alam itu, semacam durian itu biasanya semacam
mangga atau coklat itu biasanya membantu dia penyembuhan biar bisa jadi. Tidak hanya dari segi ekonomi, keberadaan peternakan lebah kele-kele ini juga secara alami membantu petani khususnya dalam penyerbukan bunga tanaman buah yang dibudidayakan petani.